Ya, selamat pagi teman-teman, Mister Lambang. Kita ketemu lagi di channel ini. Baik, kali ini saya akan berbagi informasi seputar peternakan. Ya, dalam hal ini informasi tentang sistem pencernaan ya pada hewan ruminansia atau dalam hal ini sapi. Oke, ini saya sudah bersama para sapi ya. Ini saya ternak 3 ya, ini 2 yang limusin dan yang satu ini adalah semental ya, yang kepala putih ini. Oke, mungkin teman-teman bertanya ya atau penasaran kenapa kok sapi makan rumput itu dia bisa tumbuh. Nah, sedangkan kita kalau makan rumput, nah mungkin ya kayak apa namanya sayur-sayuran, nah itu kenapa kok hanya sebagai serat aja atau mengatasi sembelit dan sebagainya. Nah itu nanti akan terjawab di video ini dan semoga nanti ini dapat membantu teman-teman dalam memahami bagaimana sih proses pencernaan pada hewan ruminansia. Ayo kita langsung aja ya. Ini saya gambar dulu aja ya, gambar sistem pencernaan pada hewan ruminansia. Nah, jadi seperti ini teman-teman ya, kurang lebih gambar dari sistem pencernaan pada hewan ruminansia. Mohon maaf jika gambarnya kurang bagus ya. Nah, ini ya kita langsung aja ya. Ini merupakan bagian mulutnya teman-teman ya. Nah, ini merupakan saluran dari hewan ruminansia atau dalam hal ini kerongkongan ya, dalam hal ini ya. Ini namanya esofagus ya. Esofagus. Oke, nah di hewan ruminansia itu ada 4 lambung teman-teman ya. Ya, ini yang lambung paling besar ya, ini namanya adalah rumen. Oke, ini adalah rumen atau istilahnya adalah perut besar ya, sekitar 80%-an, ini persentasinya besar banget. Nah, selanjutnya yang kedua itu adalah ini namanya retikulum teman-teman ya. Ini adalah retikulum ya, di sini ya, ini merupakan retikulum ya, ini retikulum atau teman-teman bisa menyebutnya perut jala. Selanjutnya yang ini merupakan omasum atau namanya perut buku. Oke, nah ya, ini omasum. Nah, dan yang terakhir ini merupakan abomasum ya, atau kebanyakan bisa disebut dengan perut sebenarnya atau perut sejati teman-teman. Nah, kenapa? Karena ini fungsinya hampir sama seperti perut mamalia non ruminansia ya. Oke, kita langsung aja ya. Mulai dia makan rumput sampai dia nanti ke anusnya ya. Nah, ini usus tuh teman-teman, maaf lupa, ini usus ya. Oke, nah ketika ini ya sapi memamah rumput ya, ini saya langsung aja praktekkan. Jadi seperti ini ya. Nah, teman-teman lihat, dia mengambil makanannya dengan lidah. Nah, ini itu ada istilahnya teman-teman, namanya adalah prehensi ya. Oke, sebelum itu secara proses ya, hewan ruminansia ini ya, proses pencernaannya ada 3 tahap, yaitu pertama pencernaan mekanis, pencernaan fermentatif, dan ketiga adalah pencernaan kimiawi. Nah, pencernaan mekanis ya, mekanis itu terjadi di mulut teman-teman ya. Nah, ini kalau yang kedua adalah fermentatif ya. Fermentatif
itu terjadinya ya itu ada di rumen ya dan retikulum ya. Nah, karena ini fermentatif berarti dia ada bantuan dari mikroorganisme ya. Dan yang ketiga itu adalah secara kimiawi. Oke, nah ini terjadi di abomasum ya. Nah, sebenarnya di omasum sama usus juga secara kimiawi sih ya. Oke, nah selanjutnya ya kita langsung aja ya seperti praktikum tadi ya, praktek tadi. Ketika dia mengambil makanan di mulut ya, itu dia terjadi pencernaan secara mekanis ya, atau ketika dia penghalusan makanan dengan gerakan ya. Ini saya hapus dulu aja teman-teman ya, yang dua ini ya. Nah, di mulut itu terjadi pencernaan secara mekanis dan dia ketika mengambil rumput dengan lidah itu ada istilahnya, namanya adalah prehensi ya, prehensi. Mohon maaf jika tulisannya kurang bagus ya. Nah, prehensi ini adalah pengambilan makanan dengan bantuan lidah. Kalau kita kan dengan tangan, mereka tidak punya tangan ya, jadi dibantu dengan lidah. Oke, selanjutnya ketika kita sudah mengambil makanan itu kan kita mengunyah. Nah, itu ada istilahnya juga. Itu namanya kalau di hewan mamalia itu namanya adalah mastikasi. Mastikasi. Nah, ini adalah pengunyahan ya. Selanjutnya ketika kita sudah selesai mengunyah ya, itu biasanya kita akan menelan makanan. Sapi juga sama. Nah, proses menelan makanan itu namanya deglutisi, teman-teman. Oke, deglutisi. Nah, ini ya, deglutisi. Oke. Nah, teman-teman tidak perlu khawatir atau kaget dengan istilah seperti ini ya, karena itu artinya sebenarnya apa yang sudah kita lihat dan kita lakukan selama ini. Oke. Nah, selanjutnya setelah kita telan, makanan akan masuk ke bagian kerongkongan atau dalam hal ini adalah esofagus ya. Nah, di sini ya. Oke. Nah, di esofagus ini, esofagus merupakan saluran yang menghubungkan antara mulut dan rumen. Di esofagus ini tidak terjadi proses pencernaan, teman-teman ya. Oke. Setelah di esofagus ini makanan akan masuk ke bagian rumen ya. Oke, nah di rumen ini ya mulailah pencernaan secara fermentatif, teman-teman ya. Ini saya hapus saja nggak apa-apa ya, teman-teman ya. Nah, secara fermentatif. Nah, karena secara fermentatif berarti di sini ada bantuan mikroorganisme ya. Jadi karena ada bantuan mikroorganisme berarti mikroorganisme itu sudah berkumpul di sini ya, teman-teman. Nah, dia itu objeknya mikroorganisme untuk mengolah makanan tadi itu dengan bantuan ingesta atau dalam hal ini adalah cairan rumen ya. Jadi cairan rumen atau ingesta itu adalah merupakan objek pencernaan oleh mikroorganisme. Oke. Nah, jadi mikroorganisme ya, karena dia dibantu oleh mikroorganisme berarti kita bisa definisikan rumen itu merupakan kantong besar ya, sebagai tempat untuk penampungan dan pencampuran bahan pakan secara fermentatif dengan bantuan mikroorganisme ya. Oke. Nah, mikroorganisme yang ada di rumen itu apa saja, teman-teman? Organisme ya. Nah, di rumen itu ada namanya bakteri ya. Dan yang kedua adalah protozoa. Nah, protozoa itu hewan tingkat rendah atau hewan bersel satu ya. Nah, bakteri di rumen ini apa sih contohnya ya? Kayak Bacteroides ya. Bacteroides, kemudian ada Ruminococcus ya, dan lain sebagainya.
Nah, mikroorganisme ini teman-teman ya, itu dia gunanya untuk membentuk enzim ya. Enzim itu untuk mengolah bahan makanan yang masuk ke rumen ini. Nah, enzimnya dihasilkan itu ada banyak teman-teman ya, kayak seperti amilase ya, kemudian ada hidrolase. Nah, ini untuk menguraikan polisakarida ya, atau dalam hal ini kayak polisakarida itu kayak apa ya, karbohidrat seperti itu ya. Jadi zat untuk sumber energi dari sapi itu. Kemudian ada enzim selulase. Nah, selulase ini ya merupakan struktur utama yang ada pada tanaman hijau ya. Ya, jadi enzim ini untuk menguraikan itu yang makanan tanaman hijau itu untuk dirubah menjadi polisakarida lagi ya. Kemudian ada proteolitik, ini untuk menguraikan protein ya. Selanjutnya ada pencerna lemak juga ya, ada pencerna lemak. Nah, dari sini aja kita bisa simpulkan atau menjawab pertanyaan pertama kita tadi, kenapa kok sapi itu bisa tumbuh atau bisa besar hanya dengan makan rumput ya, karena dia memiliki enzim untuk mengubah bahan rumput tadi menjadi sumber energi dan zat-zat lain yang dibutuhkan oleh sapi, misalnya kayak vitamin, kemudian kayak karbohidrat, lemak, protein dan lain sebagainya. Dan kita kan tidak punya enzim seperti ini. Oke, seperti itu. Jadi kesimpulannya, sapi itu memiliki enzim ya yang bisa mengkonversi tanaman hijau tadi yang dia makan untuk menjadi zat yang dibutuhkan oleh tubuh ya, seperti itu. Oke, kemudian produk yang dihasilkan oleh rumen ya, ini saya hapus saja ya teman-teman ya. Nah, produk yang dihasilkan oleh rumen itu fungsinya itu pertama, rumen itu mendegradasi ya, serat kasar. Nah, ini pendegradasian serat kasar ini untuk membentuk VPA teman-teman. VFA kok VPA. VFA itu pasti volatil fatty acid ya, atau dalam hal ini merupakan produk akhir fermentasi karbohidrat dan sumber energi lain pada hewan ruminansia, yaitu adalah VFA. Kemudian fungsinya yang lain adalah mensintesis protein ya, sintesis protein teman-teman. Kemudian dia juga mensintesis ya vitamin B, dan terakhir adalah sebagai degradasi racun juga ya, degradasi racun atau menurunkan racun dari bahan pakan. Oke, nah selanjutnya setelah dirumen ya, ini kita akan meluncur ya, atau ini maksudnya makanannya akan melanjutkan perjalanan ke retikulum. Nah, dengan ingesta tadi ya, di retikulum ini perbatasan antara rumen dan retikulum ini hanya berupa lapisan ya. Jadi jadi ingesta ini bisa dengan leluasa masuk ke dari rumen ke retikulum atau dari retikulum ke rumen, sebaliknya seperti itu ya. Jadi dia itu hanya dipisahkan oleh sebuah lapisan itu yang namanya ya, ini lapisannya namanya adalah retikulo rumen fold. Nah, ini nama lapisannya teman-teman. Nah, selanjutnya di retikulum ini ya, dia akan membantu proses ruminasi ya dari rumen tadi, dan
selain itu juga dia akan menyerap ya produk dari rumen tadi yang sudah jadi. Jadi di ini saya hapus ya, apa ya, di retikulum ini ya, di retikulum ini dia sama juga pencernaan secara fermentasi ya. Di retikulum ini dia sudah menghasilkan produk ya, diantaranya adalah produknya retikulum. Nah, ini ada produknya, yaitu pertama adalah VFA ya, kemudian amonia, dan selanjutnya adalah air. Nah, di sini dia juga menyerap hasil fermentasi ya, retikulum ini menyerap hasil fermentasi. Nah, selain itu bahan makanan yang tidak bisa diserap tadi dia aduk ya dengan bantuan sistem pencernaan enzim pencernaan ya, dan juga dengan bantuan dinding-dinding ini teman-teman ya, dinding-dinding dari ini, dinding-dinding retikulum ini. Akhirnya dia akan menghasilkan gumpalan-gumpalan kasar, atau dalam hal ini adalah bolus ya. Nah, gumpalan-gumpalan kasar tadi ya, dia akan terdorong ke sini lagi, ke mulut lagi melewati esofagus. Nah, gumpalan-gumpalan kasar tadi akan masuk ke mulut dan dikunyah lagi oleh ini sapi biar lebih halus. Nah, makanya teman-teman ketika sapi istirahat ya, biasanya dilakukan ketika sapi istirahat itu, kadang-kadang teman-teman kan lihat sapi ini ketika istirahat dia ngunyah sesuatu kayak mulutnya gerak aja. Nah, itu dia itu nganggur nggak dia itu nganggurnya nggak sia-sia teman-teman ya. Nah, dia sambil menghaluskan bolus tadi ya, atau gumpalan-gumpalan kasar ya. Oke, seperti itu. Nah, sudah itu dia akan balik lagi ya ke retikulum ya, dan di retikulum ini ya dia akan disaring jaringan yang apa namanya benda asing ya, benda asing dari mulut tadi. Mungkin ada apa, kayak ada tali, itu disaringnya di retikulum ini ya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke omasum ya. Oke. Nah, omasum ini ya, dia itu gunanya untuk menggrinder ya, atau menghaluskan partikel kasar ya dari bolus tadi biar lebih halus ya. Selain itu dia juga menyerap air ya. Jadi gini, omasum ya, itu dia sebagai grinder atau menghaluskan partikel yang kasar. Selanjutnya dia juga sebagai filter. Nah ya, nah dia tuh memfilter apa namanya jaringan-jaringan kasar dari sini, dari retikulum ya, difilter. Nah, dia ini ya, dinding-dindingnya ini menghasilkan enzim teman-teman ya, menghasilkan apa ya, kayak apa, cairan gitu loh ya, menghasilkan enzim. Nah, di sini nanti dia akan menghaluskan partikel yang kasar tadi ya, kemudian atau bolus yang kasar tadi. Dan selain dia diolah ya, maksudnya di grinder atau diperhalus, dia juga diserap airnya oleh omasum ini. Nah, selanjutnya sudah dari omasum sini ya, dia akan ke abomasum ya. Nah, abomasum ini teman-teman, nah inilah yang namanya perut sebenarnya dari hewan ruminansia. Nah, dia kenapa kok bisa disebut dengan perut sebenarnya? Karena di abomasum ini itu fungsinya atau kerjanya hampir sama atau mirip dengan mamalia lain yang selain hewan ruminansia ya. Nah, di abomasum ini ya, dia terjadi proses pencernaan secara enzimatis dan kimiawi. Oke. Nah, selanjutnya, nah di abomasum ini ya, dinding-dinding
dari abu masung ini ya, dia akan dari kelenjar-kelenjar dinding ini dia akan menghasilkan namanya cairan ya. Itu yang dihasilkan adalah pepsinogen. Nah, ini dari pepsinogen aja kita sudah bisa melihat ini mirip sama perut mamalia yang lain ya. Kemudian juga dia akan menghasilkan garam anaerob ya, garam anaerob. Kemudian dia akan menghasilkan juga mukosa. Nah, dan terakhir dia akan menghasilkan asam klorida atau HCl ya. Nah, sini HCl ini ya, fungsinya dia sebagai desinfektan ya, desinfektan, oke, anti racun seperti itu. Dan yang lain dia fungsinya itu untuk membentuk ini pepsinogen ya, membantu merubah pepsinogen untuk menghasilkan enzim pepsin ya, enzim pepsin. Nah, enzim pepsin itu apa sih? Enzim pepsin itu merupakan suatu enzim yang penting banget dalam proses penyerapan dan dalam proses pencernaan ya. Kenapa? Enzim pepsin ini nanti dia akan membantu menguraikan protein ya, dari yang molekulnya kompleks, oke, ke molekul yang lebih lebih sederhana ya. Jadi nanti dia akan mengubah protein menjadi pepton ya, dia akan merubah protein menjadi pepton. Nah, ini dan nanti akan dirubah lagi ke ini kan sudah sederhana, nanti disederhanakan lagi hingga partikel ini nanti bisa dibawa oleh darah ya, untuk diedarkan ke seluruh tubuh lewat usus. Oke, di abu masung sudah, kita lanjutkan perjalanan ke usus teman-teman ya. Dari abu masung ini ya, dia yang sudah bisa dibawa oleh darah ya, ini ya zat-zatnya. Nah, ini akan diteruskan ke usus halus. Nah, di usus halus ini nanti, nah ini sari-sari zat-zat yang sudah diproses tadi akan diedarkan ke seluruh tubuh teman-teman. Nah, oke, jadi seperti itu. Dan dia nggak bisa diproses ya, lanjut dia dilanjutkan ke anus untuk dirubah menjadi feses seperti itu. Oke, nah jadi seperti itu penjelasannya teman-teman ya, mulai dari dia memamah rumputnya sampai dia menjadi feses ya, yang diproses di di proses pencernaan yang unik ini yang ada di hewan ruminansia. Jadi sebenarnya cukup menarik ya untuk mempelajari masalah ini hewan ruminansia ini, dan sebenarnya nggak sulit teman-teman. Yang penting teman-teman sama bersungguh-sungguh dan menumbuhkan rasa senang ya untuk mempelajari masalah ini, mempelajari masalah hewan ruminansia ini. Dalam segala keilmuan apapun itu nggak ada yang sulit, yang penting teman-teman bisa bersungguh-sungguh dan menumbuhkan rasa senang pada keilmuan tersebut. Nah, maka dari itu akan sejalan dengan salah satu istilah yang terkenal, di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Oke, terima kasih teman-teman telah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua di rumah. Oke, terima kasih.